Nah, ini kondisi PLTS dan inverter Kenika lagi diuji coba nyalain mesin cuci jadul, mesin cuci yang udah nggak begitu hemat, 248 dan lampu indoornya 42, jadi sekitar 200 watt ya. Kalau mesin cuci ini nggak terlalu besar. Produksi hari ini 1,9 kWh ya, atau 2 kWh dari 600 watt peak. Lumayan juga, panas kayaknya. Nah, sekarang saya mau tambah ini mesin cuci, kita tambah dengan jet pump. Kita nanti lihat si peak jet pump itu beban kejutnya di berapa, apakah inverternya kena auto protect atau enggak ya. Ini kan pompanya 200 ditambah beban kejut pompa itu bisa 900, jadi bisa di atas 1000 watt. Nah, 4 kWh, 2 kWh dari off grid, 2 kWh dari on grid, itu sebetulnya udah lumayan ya untuk skala rumah dengan penghuni anak berapa orang nih. Di rumah sekarang ada 4. Tersisa 4 orang, 2 orang udah keluar rumah, 1 udah di pondok, 1 lagi udah balik ke Malang. Jadi tinggal 4 orang. Jadi untuk cuci-cuci baju anak 4, ortu 2, 6 orang dewasa buat nyuci-nyuci. Lumayan banyak juga cuciannya. Nah, ini kondisi PLTS dan inverter Kenika lagi diuji coba nyalain mesin cuci jadul, mesin cuci yang udah nggak begitu hemat, 248 dan lampu indoornya 42, jadi sekitar 200 watt ya. Kalau mesin cuci ini nggak terlalu besar. Produksi hari ini 1,9 kWh ya, atau 2 kWh dari 600 watt peak. Lumayan juga, panas kayaknya. Nah, sekarang saya mau tambah ini mesin cuci, kita tambah dengan jet pump. Kita nanti lihat si peak jet pump itu beban kejutnya di berapa, apakah inverternya kena auto protect atau enggak ya. Ini kan pompanya 200 ditambah beban kejut pompa itu bisa 900, jadi bisa di atas 1000 watt. ...628 ini kalau mesin cucinya sudah off. Kipasnya oke juga. Ini nggak pakai kipas tambahan, pakai kipas bawaan si Kenika saja. Dari off grid 600 watt peak,
1900 watt hours. Kalau yang on gridnya ini 500 watt peak. Dapat produksi sekitar berapa ini, 11 jam ya, 20 Ah 1,2 kWh 1200 watt hours. Kalau yang 200 watt peaknya ...243 watt hour ya. Apa udah ngeriset mungkin ya, mungkin udah, karena ini 650 watt hours langsung balik lagi ke nol. Harusnya sih 800 watt hours mungkin ada ya. Kalau 200 itu cuma standarnya panel 100 watt peak ya, kalau 200 watt hours itu. Jadi ini mungkin 600 tambah 800 ditambah ini 1,2, 2000 tambah 2000, jadi produksinya 4 kWh dari off grid dan on grid. Oke, produksi dari 4 apa 500 ini ya. 400 atau 500 watt peak nih, lupa nih. Ini sekitar 1,2 kWh, yang ini mungkin 0,8 kWh, 1200 watt hour, 800 watt hours, ini hampir 2000 watt hours. Jadi dari on gridnya 2 kWh, off gridnya 2 kWh, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi ngisi torrent 628 watt, inverter Kenika 1000 watt. Lagi diuji coba dengan mesin cuci, total peak maksimal loadnya di 820-an, masih di bawah 1000 watt ternyata. Nah, ini harusnya dikasih apa namanya, kapasitor, cuma kapasitornya masih kurang, baru punya 2. Harus ditambah kapasitor biar beban kejut bisa ngehantem kapasitor dulu, tidak ngehantem aki ya. Katanya biar akinya lebih awet lagi. Begitu. Minggu ini PR pasang PLTS yang lithium LiPo4 buat nanti di split lagi. Ini buat jet pump dan penerangan rumah. Mesin cucinya kita pakai yang lithium LiPo4 beserta rice cooker dan kawan-kawan, biar nggak terlalu membebani si Kenika. Kita mesin cuci pakai yang Sian Kenji yang baru kita servis. Oke, demikian laporan di hari Selasa pulang kantor menjelang maghrib. Produksi dari PLTS-nya on grid 2 kWh, off grid 2 kWh. Oke, pompa dan mesin cucinya sudah berhenti. Tinggal lampu indoor 42 watt. Nah, kalau 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemarin kita eksplorasi belajar off grid dengan inverter Sian Kenji, yang ternyata di bulan Agustus ini kena overload. Nah, untuk yang Kenika ini belum pernah saya uji coba di full off grid dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, sekarang kita mulai
mantau kinerjanya si Kenika kalau kita pasang secara full, melayani jet pump, rice cooker, mesin cuci, dan lain-lain gitu ya. Seberapa awet si Kenika ini? Ini sejak 17 Agustus kita pasang di off-grid dengan 4x120 Ah. Apakah seawet Xian Keji ini kalau tidak ada ketololan gitu ya? Tidak ada ketololan artinya bebannya benar-benar kita batasi sebagai rate bebannya kita batasi sebatas rate yang 1000 watt ini. Jadi jangan sampai gabungan dari mesin cuci, jet pump, rice cooker itu kalau ditotalkan loadnya melebihi 1000 watt. Jadi main aman. Jadi benar-benar disiplin gitu ya, disiplin di bawah 1000 watt. Meskipun ini beban kejutnya bisa sampai 2000. Tapi kita patokannya 50 dari label beban kejut saja, biar nggak bolak-balik servis ya. Nah, ini masih minggu pertama kita testing off-grid dengan penampilan baru. Inverternya ditaruh di papan, panelnya semua naik ke atas, nggak di lantai lagi, masih akinya seri 24 volt dengan 4 aki. Jadi uji coba Kenikanya dengan 4x120 ampere secara seri 24, balancernya 1 biji. Kira-kira bisa berapa lama nih saya nggak berbuat ceroboh, tidak berbuat curang, dan berapa lama inverter HF ini bakal awet. Karena lagi isu lebih awet inverter donat katanya untuk beban-beban yang berat. Tapi di sisi lain juga dari sisi efisiensi, inverter donat itu katanya makan listrik gede gitu untuk standby-nya. Kalau seperti ini paling rendah ya di bawah 10 watt mungkin. Jadi nggak terlalu nguras aki kalau lagi tidak ada beban. Oke, menjelang maghrib kita mandi dulu. Display udah mulai off. Satu 1,9 kWh ya, 600 watt peak. Lumayan, modal 24,6 di voltage meternya, di voltmeter. Nah, nanti besok pagi apakah dia di bawah 24 atau masih di atas. Kalau nanti ternyata di bawah 24 berarti 600 watt peak kurang, harus kita tambah lagi dari 200 watt peak ini biar PLTS-nya jadi 800 watt peak. Demikian laporan hari ini. Wassalam.